Cerita sudah begitu banyak ya, saya sifatnya akan nambahin saja gitu. Jadi kalau kita flashback gitu ya, bagaimana undang-undang ini dirancang gitu kan. Sebenarnya niatnya itu memang untuk membunuh partai-partai non parlemen dan juga partai baru lah. Itu terlihat begitu berat undang-undang itu untuk dilaksanakan. Bahkan kita menilai inilah undang-undang yang paling kejam di seluruh dunia, itu undang-undang pemilu itu gitu. Membangun 100% di provinsi, 175% kabupaten kota, 50% kecamatan ya. Lalu setiap kabupaten kota ini harus ada 1000 KTA atau 1000 jumlah penduduk. Itu sungguh sangat berat untuk dilaksanakan, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, mengapa ada niat seperti itu? Ada pemilu tahun 2009 yang terakhir ya, kan 38 yang bertarung ya, di mana 9 masuk parlemen, yaitu Demokrat yang paling atas, lalu Hanura yang paling bawah, 9 partai. Artinya ada 29 parpol non parlemen. Anda pengen tahu berapa kekuatan 29 parpol ini? Suaranya itu 19.4.581. 19 juta. Jadi kalau dikumpulkan lalu dipresentasekan itu 18,3%. Tidak mengandai-andai 2009 pemilu diulangi terus partai ini 29 menyatu, bisa runner up setelah Demokrat 20,8. Kita 18,3%. Lebih besar daripada kekuatan Golkar maupun PDIP. Nah tentu mereka kan setelah nengkreng semua di legislatif, mulailah berpikir 19 juta itu pelarian dari mana ya gitu. Ya pastilah itu pelarian dari kandang banteng, dari Mercedes, dari pohon beringin gitu kan, yang angker itu kan gitu. Bagaimana coba nggak lari-lari lagi 2014, ya dibunuh saja gitu kan. Nah, bunuhnya yang halus ya pakai undang-undang itu tadi. Karena itulah undang-undang kejam ini ditujukan hanya partai yang baru dan non parlemen ya. Yang 9 berapa ya? 220 miliar anggaran. Jadi ini hanya mereka saja yang tidak verifikasi kan. Nah kita ini ya, saya bersama teman-teman parpol ini, Bung Rey ya, kita sudah berusaha untuk ini tidak masuk akal, diskriminatif, ini tidak demokratis. Sampai tingkat pertama kali dalam sejarah namanya Sutioso demonstrasi itu gara-gara mau nyegah kampanye ini kan. Sampai demonstrasi itu udah lucu banget sebenarnya kan. Karena saya nggak potongan tadi yang apa namanya demonstran preman yang dikatakan bongan tadi, Didik tadi kan. Jadi sampai akhirnya tidak ada senjata lain kecuali judicial review ke MK. Gitu. Tadinya sih kita ingin kembali ke Undang-Undang Nomor 2000 tahun 2008, di mana peserta pemilu tahun 2009 otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. Tapi ternyata yang lolos adalah undang-undang ini untuk semuanya, termasuk membuat undang-undang. Karena itu lalu istilahnya senjata makan tuan. Jadi pada saat undang-undang ini diputuskan, diloloskan oleh MK dengan keputusan seperti itu, sebenarnya partai politik yang sebenarnya itu tidak siap untuk diverifikasi yang kejam tadi. Kalau saya sudah 2 tahun begitu jadi ketua 2010 sampai 2012 saya itu sudah konsolidasi revitalisasi partai kemana-mana kita mau. 460 kabupaten kota seluruh Indonesia sudah saya bentuk dari 497 semuanya. Ya itu sudah berapa persen? Sementara 75% secara nasional itu hanya 377. Oke, ya. Setelah dibegitukan lalu adalah namanya verifikasi kan. Kita membayangin sekarang betapa sulitnya undang-undang itu untuk partai yang basicnya agama. PDS contohnya aja, Kristen. Ya. Bisakah dia membangun 175-50 di Aceh Darussalam? Dia mungkin ya dengan simbol gambarnya itu di kota Banda Aceh kan masih aman ya. Apakah kecamatannya simbolkan begitu itu nggak jadi masalah kan? Jadi belum mulai pun udah pasti nggak lolos nih PDS. Tapi sebenarnya partai-partai yang basicnya agama Islam juga sama. PKSK, PKPK, PANK, P3K, sama sulitnya pada saat dia akan mohon itu di basic-basic yang non-Muslim.
Tapi nyatanya mereka mulus banget tuh lewat aja semua. Kan begitu kan. Nah, ini kondisinya. Mari kita lihat perangkat-perangkat mereka ya. Tadi sudah ceritakan Bu Didi tadi Undang-Undang Peraturan bikin peraturan-peraturan kan, baik itu untuk KPU-nya, untuk Bawaslu-nya, untuk Dewan Kehormatannya DKPP gitu kan. Nah, kita bayangkan sekarang ya, kalau kita mencari KPU di tingkat 1 provinsi mungkin bisa lah, ya masih dapatlah ya ketemu orang yang kualitas, yang punya reputasi gitu. Tapi pada saat sudah turun ke kabupaten kota, itu nggak mudah mencari orang. Artinya integritasnya orang itu, ini kan harus orang jujur paling tidak KPU itu kan, karena dia akan menguji nasib banyak orang. Dan itu, dia kan direkrut dari LSM, dari aktivis, ya outsourcing, ya kayak begitulah, ya kan. Nah sekarang bayangin nih, kalau di Jawa itu harus ada 1000 KTA, 1/10-nya sampingnya 100 kali 34 parpol, 3.400 dia mau cari orang-orang itu mau dicek. Alah itu kalau bahasa Jawa itu dobol gitu kan. Dobol ini ngapusi gitu loh, ngapusi kalau dicek beneran. Terus akhirnya akal-akalan kan. Padahal dia dikasih biaya nih. Ya kan? Nah, ini baru di Jawa kan. Sekarang di luar Jawa. Di luar Jawa misalnya kita ambil Solok itu misalnya kan. Ini termasuk yang dipermasalahkan saya kan, Solo. Nah, Noidanya itu bakar-karuan, berbukit-bukit dan jalan itu masih batu-batu. Nah kan, dia kan sekarang dibalik itu tadi. Udah kalau gitu aku ketemu, yuk datangin orang ini. Udah diceritain siapa tadi yang ceritanya, Bung Rey atau siapa tadi? Bagaimana masuk akalkah kita ketua kabupaten kota di bawah itu juga ekonominya juga pas-pasan. Terus datangin 50 orang, gitu. Datangi orang itu, oh nelayan dia lagi melaut. Oh suami saya melaut Pak, gitu. Berarti nggak kita bisa bawa ke kabupaten kan? Istrinya kita bawa. Pak kalau aku dibawa anak saya makan gimana Pak, ke kabupaten kan 2 hari aku baru pulang lagi. Semua yang sangat tidak masuk akal. Apakah masalah yang kita alami yang tidak lolos itu tidak sama dengan yang lolos? Ada partai besar anggotanya hanya nama dan nomor, bisa ketemu itu. Dicari, hebat banget ya teropongannya ya. Tapi kartu anggota PKP ini yang pakai yang jelas tanggal lahir sampai dia itu modelnya kayak apa itu ditulis semua lengkap. Enggak ketemu. TMS kan edan kayak begitu ini kan. Itu yang terjadi. Bagaimana mereka bisa menilai anak buahnya profesional bekerjanya? Karena itulah dalih yang dipakai KPU untuk tidak meloloskan PKP itu antara lain itu, bahwa kita sudah bekerja secara profesional, secara akurat. Ini akurat. Ada satu kabupaten itu ada teguran dari KPUD tingkat 2 gitu, agar anggota KPU itu dipecat. Ada juga kita temukan seperti itu. Ada yang minta uang, ada yang segala macam lah kelakuannya itu. Nah, gitu lah. Dianggap itu profesional oleh yang ada di Imam Bonjol. Makanya ini buku paling canggih ini kalau judulnya skandal ini kan. Gitu kan. Udah cocok lah ini kan gitu kan. Nah, lalu mari kita lihat mekanisme sekarang kan. Memang kita diberi saluran. Kalau kita ada puas sengketa pengaduan sengketa, kita masuk ke Bawaslu. Mediasi sudah pasti sambil mengantuk gini pasti hasilnya balak kosong ini kan pasti kan begitu kan. Udah lewat 2 hari, udah lewat nih ya mediasi, akhirnya naik ke adjudikasi. Adjudikasi itu kalau di pengadilan, Bawaslu-nya di sini, pemohonnya parpol di sana, termohon KPU di sana, lalu disitulah adu argumen. Nah saya paham disinilah harus ada tangan saksi. Tadi sudah ceritakan di 12 kabupaten kota, 64 saya datangkan orang. Saya waktu itu bersumpah katok kolor kalau perlu tak jual katok kolor saya ini untuk datangkan orang itu. Tidurnya di tempat ini mereka untuk ngirit biaya itu. Pokoknya yang Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur naik kereta api. Ya. Yang lain naik pesawat tapi yang paling murah gitu. Kalau perlu kamu bawa parasit, nggak usah bayar nanti loncat. Jadi itu tentara itu kenapa itu suruh loncat? Karena kalau naik pesawat nggak pernah bayar, gitu. Loncat.
Jadi kalau udah biasa, aku itu terus terang naik pesawat itu paling takut. Gitu. Karena nggak ada payung di punggung saya. Jadi gimana ini kalau ada oleng pesawat ini kan? Kalau ada payungnya kan loncat aja kan gitu, selamat gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi adjudikasi itu kayak pengadilan. Lalu kita datangkan saksi yang saya datangkan bukan hanya kader, tapi kepala desa. Karena kadernya ceritain, kamu TMS dicari nggak ketemu. Pak, saya itu berapa hari ini nggak pernah keluar rumah Pak. Paling-paling orang tua juga saya tahu. Balik lagi aku ke rumah, nggak pernah ada orang datang. Nah, kepala desa tanya ada tidak? Tidak ada Pak, petugas KPU datang. Inilah saya datangkan, gitu kan. Maka jumlahnya sampai 64. Jadi di adu waktu adu itu peringkat ini KPU ini kan. Dia kan KPUD yang didatangkan kan. Misalnya KPUD Jeporo, KPUD Demak datang.